Selamat malam Bapak, Ibu, sahabat Wastra semuanya. Saya Bernadette bersama Ibu Anita dan Pak Hartono Sumarsono, pemerhati Wastra dan kolektor batik serta barang-barang antik. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini, meskipun lewat Zoom, dan semoga satu kali kita bisa langsung ke galerinya Pak Hartono, jadi bisa langsung dapat presentation sambil lihat kain-kain koleksinya Pak Hartono. Tidak terasa sudah sampai ke rangkaian kelima episode pada malam hari ini. Masih dari buku Batik Benang Raja, buku Benang Raja. Tema yang akan dikupas pada malam hari ini dari buku Pak Hartono adalah Tiru Meniru di Dunia Batik. Wow, nggak terasa ya Mbak Dedek ya. Kita udah sampai ke episode kelima. Iya. Ya. Iya. Oh iya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung pada episode kelima ini, tapi jangan khawatir, episode sebelumnya bisa dilihat di kanal YouTube-nya Pak Hartono, yaitu Hartono Sumarsono. Di sana ada episode sebelumnya, juga ada Pak Hartono mengulas tentang banyak sekali tentang Banyumasan, tentang batik Tasik, banyak sekali. Monggo di subscribe, di like, di share. Sekarang kita akan mulai talk show malam ini. Saya mohon mic-nya di mute dulu ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mengikuti dengan jelas. Mbak Dedek, hari ini ada hadiahnya enggak? Ada Mbak. Hari ini hadiahnya Pak Hartono bagi-bagi hadiah. Ada dua hadiah, dua kuis. Aduh, kali ini hadiahnya kain, Mbak. Kain atau buku? Oh, boleh pilih? Boleh, Mbak. Oh, senengnya. Jadi teman-teman mohon disimak penjelasan Pak Hartono supaya mendapatkan hadiah dari kuis ini. Jadi pilih salah satu ya, boleh ya. Batik atau boleh buku. Nggak boleh dua-duanya ya Mbak ya. Yang misalnya nih pertanyaan pertama, ada yang udah menang. Kemudian pertanyaan kedua dia jawab lagi, boleh nggak Mbak? Berlaku nggak itu Mbak? Yang pertama Mbak. Oh, jadi satu aja ya, satu aja. orang. Iya. Biar adil, biar adil. Biar adil. Biar ada the next ini episode ya Mbak ya. Iya. Nanti di akhir presentasi Pak Hartono ada pertanyaan, dua pertanyaan ya yang akan dijawab. Penjawab yang paling cepat dan paling tepat akan mendapatkan hadiah yang disebutkan Mbak Dedek tadi ya. Tolong ditulis di kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja acara pada malam hari ini. Monggo Pak Hartono, kami persilahkan. Selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Senang sekali kalau pada malam hari ini kita akan bincang batik kembali mengenai tiru-meniru di dunia batik. Nah, sebelum kita masuk pada tiru-meniru di dunia batik, saya juga akan menjelaskan sesuatu tentang bahwa batik itu tidak dibuat hanya satu potong gitu ya. Wah, jadi saya pernah pengalaman sekali waktu ada di tempat yang penjual batik antik begitu. Lalu dia katakan bahwa ini batik ini satu-satunya katanya gitu ya. Saya pikir itu nggak benar kata-kata itu ya, karena saya punya beberapa potong yang batiknya itu ada di saya ada yang dua begitu gitu ya. Nah kita coba lihat di buku ini ada di buku Benang Raja itu ada 5 motif, tapi yang saya kali ini hanya 3 ya yang saya bahas di sini. Nah ini kita lihat sekarang ini kan batiknya Van Zwellen gitu. Dengan kepala blorong, buketan topi gitu ya. Kita lihat detail dari blorongnya ya. Dia buat blorongnya Van Zwellen itu luar biasa rapihnya gitu ya. Segitu rapihnya. Lihat kita lainnya. Ini Van Zwellen ya. Nah ini persis sekali dibuat
yang di saya aja 2, nggak tahu ya di tempat lain gitu ya. Nah ini yang sekarang ini yang polos. Nah, ada lagi juga yang dia pakai galar latarnya gitu. Kita lihat lagi. Nah ini yang polos ya. Kita lihat bunga popi ini ya. Bunga popi ini kita lihat. Ya berikutnya kita lihat dibuat lagi dengan yang lain, batik yang lain tapi persis seperti itu gitu. Kepalanya juga sama, badannya sama, cuman yang ini dikasih galar gitu. Jadi memang kalau saya lihat ya setiap pembatik nggak mungkin buat satu gitu ya, pasti lebih gitu. Ya nanti ada yang saya bilang ada beberapa potong saya lihat itu lebih dari 5. Saya pernah lihat tuh buketannya Van Selen yang seruni itu ya, banyak sekali dia buat ya, karena mungkin karena laku dan orang minta yang semacam itu. Nah, kita lihat detail yang dari yang galar ini, bagian kepalanya kita lihat ya, berikutnya kita lihat detailnya. Kalau kita lihat batik Van Selen ya, benar-benar rapi sekali gitu. Isen-isen dari daun juga ya, itu betul-betul bagus. Ini Van Selen, ini namanya. Nah, bunga yang putih ini masih dicocok dengan jarum ya, dengan jarum itu sehingga ada masih terlihat seperti cocokannya itu ya dengan warna merah. Berikutnya, nah ini yang buketnya, popi ya. Berikutnya, yang tadi seperti yang tadi kita lihat, nanti kita bandingkan 2 bahwa ini benar-benar sama gitu. Next, ya yang 2. Ya, kita lihat juga burungnya ya, dia bikin kupu-kupu gitu, betul-betul bagus, sama rapi sekali. Dia punya galarnya gitu ya, dia punya galar bersih. Kadang orang bikin galar kebanyakan kurang bagus gitu, ada kotor, ada yang patah-patah gitu ya. Kalau dia rapi, ya ada sih sedikit ya di sini juga masih ada, tapi betul-betul rapi gitu. Oke, kita lihat yang, nah kita lihat ya, persis gitu ya, buketannya sama, cuman satu polos, yang satunya itu pakai galaran gitu. Nah, kira-kira ya seperti inilah namanya pembatik akan selalu membuat batik itu tidak hanya satu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Ini juga pembatikan dari Lee Bun In yang sangat terkenal gitu ya. Dia pun juga akan membuat batik tidak hanya satu gitu. Ini juga 2. Nah, kita lihat yang pertama ini dengan latarnya latar galar. Kita lihat ini dulu ya, detailnya. Biasalah kalau Lee Bun In itu ya, lihat detailnya sangat-sangat rumit gitu. Berikutnya, nggak kelihatan ya galarnya ya. Lee Bun In ya, tulisan Tudus gitu. Coba kita lihat yang itu ya, detailnya yang lebih kelihatan lagi. Nah ini kelihatan, iya. Jadi juga galarnya bagus. Galarnya juga itu kalau Bun In ya itulah. Saya bilang salah satu yang kelas 1 di batik Lee Bun In ini. Berikutnya kita yang lain. Nah ini agak beda, kepalanya ya dikasih vas gitu, vas bunga. Bunganya sama, tapi latarnya kotak, beda latar. Kita lihat detailnya ya. Dia buat vasnya masih yang kuno sekali nih ya, yang era-era awal 19, masih orang membuat vas semacam ini gitu ya. Berikutnya, kita lebih lihat detailnya lagi tuh. Yang saya bilang kalau yang di atas ya, yang biru itu ada titik pentul-pentul merah kayak gitu itu yang sangat susah dibuat ya. Pembatik zaman dulu mau buat semacam ini. Kita berikutnya. Ya, ini juga yang di hijau ini kan ya. Warna merah dan birunya itu kerjaan yang tidak mudah. Next. Nah, ini latarnya ya, kotak semacam ini. Nanti kita lihat bahwa bunganya sama ini ya, persis sekali gitu. Cuman hanya beda ada latarnya gitu. Oke, kita lihat ini 2 sama ya. Ini sama persis ya. Jadi memang selalu dibuat lebih dari 1. Oke. Berikutnya kita lihat yang Banyumas ya, yang lalu pernah ditampilkan ini Banyumas ini. Nah ini pun saya lihat ada 3. Saya punya 2. Sekali waktu ada orang nawarin lagi 1 lagi. Hampir sama galar juga latarnya. Ternyata seperti inilah ya. Kalau bisa ketemu ya memang itu batik itu lebih dari 1 gitu. Kita lihat detailnya ya.
dengan latar kotak gambiran atau ya namanya semacam ini. Berikutnya kita lihat tilinnya ya. Nah ini satunya yang pakai galar. Yang pakai galar, detailnya kita lihat. Ya, nah ini kelihatan galarnya ya. Banyumas salah satu itu daerah pembatikan yang paling top ya, bikin galaran semacam itu ya. Ada satu daerah khusus di Banyumas itu membuat lataran galar semacam ini bagus sekali. Gitu. Ya, kita bandingkan dua batik ini, kita lihat persis ya. Jadi yaitu batik itu tidak hanya satu dibuat. Oke. Nah, berikutnya kita masuk kepada tiru meniru. Ya. Jadi dari zaman dahulu itu selalulah yang namanya tiru meniru itu ada gitu. Ya. Selalu ada. Jadi ya kadang-kadang ya udah maklum lah. Kadang-kadangnya kalau udah kayak begini nggak bisa marah kadang-kadang ya. Batiknya kita ditiru orang ya. Kadang-kadang ya kita juga niru orang juga gitu ya. Nah ini pembatikannya ini Fischer dari itu keturunan Jerman ya. Ini 1870-an yang mulai bekerja itu ya membuat batik di Pekalongan ya. Nah, yang bagian kepalanya ya yang sepasang bango ini ditiru oleh orang lain. Nah, di bagian badannya ditiru juga sama orang yang berbeda gitu ya. Jadi dia hanya niru bagian kepalanya aja, yang satu niru bagian badannya aja gitu. Nah, kita lihat dulu yang Fischer ini detailnya. Rupanya juga banyak peminatnya bango yang semacam ini ya. Karena saya juga ada beberapa lagi punya yang motifnya seperti ini. Gitu. Kita lihat detailnya ya. Berikutnya, nah ini yang bagian badannya di Cirebon dibilang suka sebutnya manuk sunduk itu, manuk yang disate, yang disunduk itu ya, yang kalau 4-5 itu ya jejer jadi satu, istilahnya manuk sunduk itu ya, dengan pas bunganya. Oke, kita ingat kembali akan bahwa itu ya pinggiran border dari batik-batik Belanda itu sangat cantik. Walaupun kehalusannya kadang kalah dengan pembatik Cina, tapi bentuknya sangat menarik, ya, sangat kuat kita lihat itu ya. Oke, next. Nah, kita lihat dia yang niru bagian kepalanya, bangonya yang dia tiru, tapi badannya lain, ya. Jadi dia hanya niru bagian kepalanya aja gitu. Kita lihat detailnya. Ya, sama persis kayak gitu ya. Dia tiru. Nah, berikutnya. Ini latarnya lumayan geribikan juga ya. Yang satunya kita lihat. Kita bandingin ya yang tadi ya. Nah, kan sama gitu ya. Ya seperti inilah namanya tiru meniru ya. Ketika batik itu laku, biasanya ya ada followernya gitu ya. Orang yang meniru itu biasalah kalau gitu ya. Setiap masa kelihatannya seperti itu. Ya, kita lihat yang satu yang meniru badannya. Ini yang meniru badannya dari batik Blanco, dia beli yang merahnya itu batik Blanco. Lalu orang ini membuat badanan yang seperti itu batik Fischer ini ya, yang manuk sunduk tadi ya, dengan pas. Nah, kita lihat detailnya. Ya, nah, kita bandingkan dengan yang Fischer-nya ya. Sama. Ya seperti inilah ya namanya itu ya, dunia tiru meniru di batik. Oke, yang lain kita lihat. Nah, ini JJ Turuk. JJ Turuk ini 1870-an ya, muncul di era batik ini ya. Badannya masih pengaruh itu jeans ya, yang kain India yang dipakai oleh orang Eropa ya. Nah, tapi kepalanya ini berbeda. Nah, ini namanya ayam alas. Ayam alas ini sangat diminati oleh orang-orang sampai sekarang. Di Cirebon itu masih orang buatnya ayam alas semacam ini, masih buat sampai hari ini. Ya, nah kita lihat ya detailnya ayam alasnya Fischer ini. Nah, ini jeansnya ya, yang selalu kalau yang kecil ini jeans namanya gitu. Next. Ya. Berikutnya. Tadi yang saya bilang lagi, pinggirannya ya, kalau perhatikan lagi. Sangat bagus ya, batik Belanda buat pinggiran. Ini tiruannya, ya, salah satu tiruannya.
Ini bisa dari Lasem atau dari Cirebon gitu, antara dua itu yang membuat semacam ini ya. Tapi kemungkinannya sih kalau lihat ya belakangan aku lihat-lihat lagi dari perkembangan selama ini, buku ini 2013, sekarang 2022. Nah, selama dalam kurun waktu 9 tahun, saya juga suka beli-beli lagi batik Cirebon yang dibuat era tahun 70-an, 80-an yang banyak dikirim ke Palembang. Dan ada beberapa yang akhirnya ada seperti benang merahnya gitu. Yang dengan yang kita lihat sekarang gitu ya, dengan pinggiran hijaunya misalnya gitu ya. Ada yang tertentu itu kok mirip gitu ya. Jangan-jangan ini pun juga Cirebon gitu. Ya, dari situ kita belajarin lagi ya, hal-hal semacam ini ya. Kalau lihat hijaunya ini seperti Cirebon gitu. Dari saya dapat batik-batik yang era 1970-80 itu gitu. Oke, next kita lihat lagi berikutnya. Nah, ya. Dia juga bagus membuatnya gitu. Dia bukan yang ini ya, kelas atas lah cara meniru batiknya gitu. Kita lihat detailnya. Ya, selalu ya kalau Lasem, kalau yang bunga di isen-isennya semacam ini gitu ya, terpotong-potong ini dengan warna berbeda-beda ini. Nah, salah satu cirinya batik Bang Biru. Tapi ini ada hijaunya, bisa disebut Bang Hijau, gitu. Bang Hijau. Kita lihat juga ya, nah, yang salah satunya. Kadang itu kurang ini ya, tapi benar lihatnya enak nah juga ya. Sekarang kayak ini ya, di badannya walaupun kurang bagus sekali itunya bentuknya ya, tapi perpaduannya enak dilihat di mata gitu. Oke, nah kita lihat juga berikut yang meniru, kepalanya tetap yang ditiru, badannya. Nah, ini yang salah satu juga yang saya lihat banyak yang saya beli belakangan itu batik Cirebon yang untuk daerah Jambi, semacam ini gitu. Ini banyak. Makanya saya pikir kemungkinan juga mungkin bukan Lasem, jangan-jangan ini Cirebon. Waktu lagi 2012-13 itu kita asumsinya, dan dulu guru saya juga bilang ini ya Lasem gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu ada perubahan lagi pandangan mengenai ini antara Lasem dan Cirebon gitu ya. Ada ya ini ciri-cirinya kok ciri Cirebon malah gitu ya. Malah kita lebih tahu lagi gitu. Oke, kita lihat detailnya yang biru. Kepalanya dulu ya, kita lihat. Next. Ayamnya. Nah ini di daun-daun ini saya lihat nih seperti Cirebon yang pinknya warna yang pink apa ya, pink muda ya, pink muda itu ya, itu kayak Cirebon sekali gitu, terasa Cirebonnya gitu. Nah itu makanya ini PR lagi untuk lebih tahu detailnya lagi ya. Nah terus karakter yang hitam dengan biru batang-batang yang hitam di situ tuh ya, itu ciri Cirebon gitu, ciri benar seperti ini gitu ya. Oke, next. Ini berikutnya juga yang lain lagi ya, kain panjang Bang Biru dengan dua kepala yang berbeda papanannya. Nah, motifnya ya tetap ayam alas gitu. Kita lihat detailnya. Nah, lebih jelas ya. Kita lihat lagi itu detailnya, lihat lagi. Kita lihat detailnya. Selalu Bang Biru gitu. Berikutnya ada lagi yang merah, ini juga beda lagi karakternya ya. Walaupun dia tiruan tapi benar-benar bagus menirunya gitu ya. Kita lihat setengah dari itu, lebih jelas lagi ya, dia punya isennya. Kita lihat detail lagi, nah, ya. Bisa ibu-ibu lihat ya dengan detail serapi ini. Gitu. Kadang-kadang titik-titik putih ya. Bukan titik ya, bentul-bentul putih itu ya sangat menarik ya. Kalau kita lihat dari jauh ya, langsung terlihat sekali. Berikutnya, nah kita lihat yang dari ayam alas ini ya. Mana yang asli jadi ini? Nalo. Yang asli atau yang suruh milih Pak? Bukan, yang asli yang mana jadinya nih? Tapi sebetulnya kopinya bagus semua. Iya, itu dia ya.
Ya, oke lah. Bagus ya. Nah, jadi itulah Bagus kira-kira semua. ya, niru-niru semacam ini ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, kita lihat lagi ini, Metzlar itu sangat populer. Itu ya. Ini katanya bukan bango, tapi itu ya, kuntul. Burung kuntul ya. Orang Belanda kasih tahu saya itu bukan bango, tapi burung kuntul. Gitu ya. Si Lin Metzlar itu L. Metzger ya, Lin Metzlar Pekalongan, itu disingkat L. Metzger gitu ya. Nah, kalau yang tua sekali dia dari awal 1880 itu komplit dia tulisannya L. Metzlar. Gitu. Kalau ini Metz aja ya, udah mulai mungkin udah dikenal orang. Lalu gambar bango ini, burung kuntul ini itu didapat dari penyekat ruangan di Belanda, gitu. Jadi ada gambar di sana penyekat ruangan, rupanya di majalah atau gimana ya, dia tiru, buatkan batik gitu ya. Nah, jadilah dan ternyata itu sangat digemari oleh orang-orang kita di sini gitu ya, sesuatu yang sangat beda gitu. Kita lihat juga kotaknya kan juga bagus ya, walaupun hanya sederhana kayak gitu ya, tapi betul-betul bagus. Kita lihat bangunnya, itunya burung kuntulnya. Oke. Nah, kita lihat detailnya. Nah, ini salah satu ciri dari batik Metzlar, daun 7 semacam ini, itu cirinya. Dia selalu buat semua batiknya dengan 7 daun semacam ini. Ini bagian atas, kain, dengan 7 daun. Itu cirinya Metzlar. Next. Kita lihat ya, kotaknya. Dia rapi sekali ya, Metzlar juga. Memang kadang-kadang kalau orang Belanda membuat batik ya, betul-betul diperhatikan dan sangat halus gitu ya. Jadi kalau kita mengingat kembali mengenai Metzlar itu, Metzlar dia ditinggal suaminya masih muda, meninggal suaminya, dan tidak banyak uangnya gitu kan. Sampai di dalam kehidupannya dia itu buat itu bunga, karangan bunga gitu kan. Kadang-kadang yang buat gereja juga gitu ya, dia buatkan gitu. Lalu ada orang keturunan Arab yang dari Jakarta itu memberi, saya rasa mungkin bukan transport ya, saya rasa dimodali gitu. Jadi produksinya itu diambil oleh orang Arab ini yang namanya Bozir ya. Dia mempunyai toko itu di Jalan Majapahit. Nah, tokonya itu sekarang udah nggak ada karena udah jadi bagian dari istana gitu, sebelah kanan. Kalau kita dari Abdul Muiz belokan ya, itu kan Majapahit. Nah, dia yang sebelah kanannya sekarang udah bagian dari istana gitu. Dulunya itu toko-toko juga gitu. Nah, kalau sebelah kiri kan masih ada Leciong itu kan ya, toko antik itu ya. Nah, masih ada di situ. Ini seberangnya di daerah situ. Saya tahu karena dari sekali waktu saya lagi ngobrol sama orang keturunan Arab di GBK, jalan pagi gitu kan. Saya tanyakan, Tuhan kenal dengan keluarga Bozir? Oh, dia mah orang kaya sekali katanya gitu kan. Lalu tokonya itu di situ di Majapahit, dia bilang di situ. Oh gitu. Nah, di ceritanya Harman, di bukunya Harman itu menceritakan bahwa Metzlar ya, batiknya itu banyak dibeli oleh Bozir. Dan saya punya pengalaman lagi, ya gitu ya. Sekali waktu saya minta tolong sama supplier saya dari Pekalongan ya, Haji Mabrur, tolong carikan batik-batik tua gitu. Kebetulan dia punya saudara atau teman di daerah dekat Tanah Abang, situ. Lalu dia itu bawa ke saya 6 potong Metzlar gitu ya. Wah, berarti benar ceritanya gitu ya. Dia keturunan Arab gitu kan. Yang jual juga orang Arab kan biasanya akan deket juga ya. Biasanya sama-sama keturunan Arab gitu ya. Jadi benar ceritanya gitu. Ada pengalaman semacam itu. Oke. Nah, ini tiruannya. Ini orang yang nirunya orang Pekalongan. Ini juga keren nirunya. Bagian kepalanya dia tiru yang Metzlar. Bagian kanannya ini Simonet. Ya, orang itu juga. Tapi sebetulnya sih orang Cina. Tapi ganti nama Simonet ya, batiknya gitu ya. Istrinya orang Perancis. Malah keturunan Perancis ya, Simonet. Nah, ini dia bikin yang bagian badannya. Jadi dia seru ya. Kepalanya ini Metzlar, badannya Simonet gitu. Ini keren ya orangnya. Berikutnya. Nah, kita lihat detailnya ya.
bangunnya. Oke. Lihat detailnya ya, lucu kadang-kadang ya. Begitu cantik bikin batik semacam ini. Next. Lihat badannya ya, yang tadi ya, yang saya bilang dari Simonet ini. Dia juga beda. Kita juga jarang ya lihat motif yang semacam ini. Kita lihatnya hanya buketan terus ya selama ini ya, yang macam ini jarang sekali gitu. Ya. Seperti bunga siantan itu ya, kayak gini. Tapi daunnya bukan ya, atasnya bunga siantan. Oke, berikutnya. Ini detailnya lagi. Simple tapi bagus ya, kita lihat ya. Hanya 2 warna, tapi benar-benar strong dia punya warnanya gitu. Oke, berikutnya. Kita lihat lagi ya. Yang ini dari Tegal. Dibuat seluruhnya. Meslar juga ada membuat semacam ini, kuntul semacam ini, kepalanya dan badannya sama. Dia juga ada. Rupanya nirunya yang semacam ini dia, ini ya, orang ini ya. Nah, kita lihat juga pinggirannya masih bagus, seperti pinggiran border dari orang-orang Belanda ya. Borderan semacam ini memang yang udah agak lebih itu ya, 1920 misalnya, 10 ini masih ada. 1930 kayaknya udah nggak ada lagi pinggiran semacam ini. Kita lihat detailnya. Ya. Kita lihat juga burung yang sepasang yang di atas itu ya. Itu juga itu karakter dari batik yang lama ya. Era 1900 kayak gini ya. Nah, burungnya semacam ini. Ketika 1930 sudah tidak muncul lagi sepasang burung semacam ini gitu. Oke, kita lihat detailnya. Ya. Hanya putih kuntul tapi dilihatnya asik gitu ya. Teratainya juga asik. Next. Kita lihat badannya ya. Ini beda sedikit ya punya warnanya. Kepalanya merah agak tua, nah yang badannya agak muda gitu. Kelihatannya agak mirip tapi dia beda sebetulnya gitu. Kita lihat itu lagi. Kita lihat itunya ya, teratainya. Cantik. Dan rapih dia punya itu ya, di daun-daunnya itu. Nah, yang tadi saya lihat ini, saya katakan, burung semacam ini hanya 1910 gitu ya. 1930 udah hilang. Burung ya, yang sepasang. Katanya kalau di Belanda ini juga untuk kalau ada sarung yang punya motif ada sepasang burung ini untuk hari perkawinan katanya gitu di Belanda. Ya, next. Yang satu lagi ini dari Garut. Orang Garut pun itu ikut-ikutan bikin ini ya, burung kuntul ini gitu ya, dibuat pagi sore. Kita lihat ya, kan bikin. Nah, pinggirannya juga menarik ya. Kita lihat daun-daun putih itu ya, sangat menarik. Oke, kita lihat lagi ya. Terus berikutnya kita lihat lagi yang separuh dari batik ini, semacam buketan, tapi unik gitu ya. Jarang, tapi belum pernah lihat juga sih ya, batik Pekalongan yang membuat semacam buketan semacam ini ya. Belum pernah lihat kayaknya gitu ya. Ini di Garut ada. Karena di Garut juga kan ada ya, banyak orang Belanda yang di sana, yang membuat perkebunan kayak gitu-gitu ya. Ini pengaruh Belandanya masih cukup kuat di sana. Ya, kita lihat ya. Next, kita lihat perbandingan dari 4 ya, seperti yang ini. Yang aslinya Meslar, orang Pekalongan yang hitam, orang Tegal yang merah, dan orang Garut yang hitam ini. Berikutnya, Van Zelen. Nah, yang tadi saya katakan ya. Ini sangat populer sekali, buket seruninya ya. Buket seruni sangat terkenal sekali gitu. Maksudnya, lebih dari 5 foto yang saya lihat seruninya sama seperti ini, cuma ya beda-beda backgroundnya. Ada yang galar, saya lihat gitu ya. Ada yang lain lagi gitu. Nah, ini ditiru Van Zelen ini, dia buat mungkin laku, lalu ditiru sama orang lain. Nah, orang lainnya bukan siapa itu ya. Oke, kita lihat detailnya dulu ya, yang Van Zelen. Detailnya. Yang lebih dekat lagi. Buket serunnya, ya. Kita lihat ya, kalau buatan Van Zelen ya, daun-daunnya itu ya, sangat rapi. Walaupun sederhana ya, ada masih yang ada sederhana, tapi betul-betul bagus kerjaannya. Pinggirannya juga ya, kalau kita lihat ya, itu benar-benar bagus. Oke, next.
Ini bagian badan, lalu itunya latarnya ukel. Kadang-kadang di Pekalongan disebutnya satrio ya. Kalau yang ukel yang halus namanya disebut satrio. Oke, kita lihat detailnya. Satu detailnya lagi. Yang satrionya kelihatan. Nah, ini ya satrionya. Sangat halus. Ya, ini yang lebih detail lagi ya, satrionya. Dibesarkan jadi besar sekali. Supaya kelihatan ya. Oke. Next. Nah, ini yang meneliti salah satu MP Sudiro. Dia tiru Bukit Seruni, kepalanya batik Bangko. Ya. Sudiro ini adalah karyawannya suaminya Elisa van Zelen. Ya. Elisa van Zelen punya suami namanya Alfon. Ya. Dia orang pemerintah gitu, ya, kerja di pemerintahan. Si Sudiro ini bangsawan Jawa katanya. Dia ke Jakarta itu ujian, pengen ambil dokter gitu, tapi nggak lulus. Dia akhirnya kerja sama Alfon, ya kerja sama si Elisa kan. Nah, ketika Alfon itu dipindah tugaskan dari Jakarta ke Pekalongan untuk mengurus harta-harta orang Belanda dan orang Cina yang terbengkalai, di sanalah ditugaskan. Lalu si MP Sudiro ini mengikuti gitu. Di sana dia sebagai kepala rumah tangga kira-kira gitu kan. Sampai si Elisanya itu belajar batik dengan kakaknya ya yang lebih dahulu pergi ke Pekalongan, namanya Tina gitu ya. Nah, akhirnya ketika si Sudiro ini berhenti dari Van Zelen ini, dia bikin batik. Dan yang paling serunya itu dia tiru motif majikannya gitu. Gimana kalau gitu An? Gimana tuh kalau kayak gitu? Kreatif ya Pak. Ya nggak tahu lah itu namanya apa gitu ya. Jadi seperti itulah. Nah kita lihat ini yang batik Blankonya. Nah Seruni juga ya Blankonya. Oke kita lihat badannya. Nah, ya, seperti persis seperti yang Van Zelen itu. Dengan kita lihat latarnya juga, nah, latarnya dengan latar galar gitu. Ya. Jadi persis sekali dia tiru gitu ya. Oke. Tapi pengerjaannya kurang halus ya Pak ya? Beda. Ya betul, beda dengan Van Zelen. Pasti beda lah. Nah kalau kita lihat itu masih ada sedikit renyak-renyak. Galarannya kurang rapi ya Pak. Iya. Sama di daunnya juga ada yang sedikit yang kurang bagus gitu saya lihat gitu ya. Oke, next yang satunya. Nah, Lee Bun In, ya, pembatik Kudus ini rupanya juga itu gitu kan, ingin atau dipesan oleh orang-orang juga membuat batik itu, Buket dan Seruni ini, sehingga dia juga ikut buat ini ya, bikin Buket dan Seruni ini ya, dengan kepala ini ya, tahun 30-an yang ini kan ya, lorong, kita lihat kepalanya, cirinya halusnya Bun In gitu. Tapi yang semacam ini, yang ini belum nggak sehalus yang dulu yang pernah saya itu ya, saya terangkan waktu itu. Gitu. Berikutnya kita lihat yang tadi ya, terus detailnya. Kita lihat latarnya ya. Kalau kita lihat latarnya juga ini juga bagus, seperti bilik begitu ya. Ini sangat halus ya. Dia kerjaan Bun In sih kalau ya ada kalau sebut Bun In biasanya bagus sekali. Kalau kita lihat daun-daunnya ya, lihatin satu-satu ya, itu benar-benar bagus. Apalagi yang daun yang ada merahnya gitu ya, ujungnya dikasih merah tuh ya, itu luar biasa. Kerjaan yang benar-benar susah dibuat oleh pembatik adalah yang semacam ini. Nah, kalau orang sekarang nggak mau seperti ini gitu ya, untuk buat semacam ini nggak mau lagi. Gitu. Tapi saya lagi coba di pembatikan saya membuat semacam ini. Sudah mulai ya, mudah-mudahan bisa sehalus ini. Bisa Pak. Bisa, tapi bisa. belum selalu sini gitu. Sedikit agak kasar dari ini. Tapi nanti mudah-mudahan ya yang akan datang bisa lebih halus gitu. Oke, next kita lihat berikutnya. Nah, ya kayak biliknya ya benar-benar rapi kalau Bun In ya. Bun In, Van Zelen itu betul-betul bagus. Gitu. Oke, next kita lihat ya buketan yang ini. Dari Van Zelen, dari MP Sudiro, dari Lee Bun In gitu ya.
Nah ini ya, sama semuanya. Sama semuanya. Berikutnya, kita lihat lagi yang lain. Ui Sucun, Kedung Muni 104. Ini buketnya udah tahu Sucunnya, orang langsung begitu lihat biasanya, oh ini Sucun gitu ya. Ini juga badannya namanya motif merak hati. Ini sangat populer juga ya. Banyak sekali orang yang meniru dia gitu. Bahkan Van Selen juga buat. Ya, orang banyak nggak tahu. saya punya Van Selen yang motifnya merak hati gitu ya, kain panjang gitu. Jadi nggak tahu ya sampai segitu hebatnya, hebohnya ini ya, motif ini gitu. Nah kita lihat itu ya detailnya dari kepalanya dulu ya, buketannya. Sucun selalu membuat bunganya itu warnanya gradasinya yang bagus sekali gitu ya, sangat menarik ya. Kita lihat yang detailnya ya. Kita lihat detailnya. Nah ya kita lihat ya kalau Sucun ya membuat detail batiknya betul-betul sungguh bagus gitu. Desainnya juga halus sekali. Ya, kita lihat ya. Berikutnya kita lihat ya lebih tegas lagi dari isen-isennya, dari warna gradasinya gitu, betul bagus. Ya, ini masih lumayan grandilnya ya, yang grandilnya masih di sini masih lumayan, masih bulat ujungnya gitu. Oke. Kita lihat badannya. Inilah merak hati ya. Kita lihat ya detailnya Ui Sucun ya, membuat itu latar ya sedemikian rupa tuh ya, sangat halus. Nah, kita lihat detailnya lagi ya. Udah, ya. Kita bayangkan ya, namanya Ui Sucun kalau udah buat lataran semacam ini ya, luar biasa bagusnya gitu. Nah, kita lihat juga ya kakinya meraknya ya, perhatikan ya, betul bagus ya. Nggak sembarangan buatnya gitu. Juga yang di lehernya itu ya. Nah ini isen ini pun juga nggak mudah membuat semacam ini gitu. Ya, oke. Nah lebih lagi. Itu daun apa namanya seperti gini ya. Kita kalau ya ngelihat yang lataran semacam ini sangat puas ya. Kalau Sucun biasanya banyak yang polos, tapi kalau yang kayak gini ini benar-benar super ya, super sekali. Oke. Berikutnya kita lihat tiruan-tiruannya. Nah, ini salah satu yang meniru, tapi ini tidak ada namanya. Nah, tidak ada namanya. Ya, dia persis buatnya karena mungkin ya itulah keinginan pasar sehingga orang tuh banyak yang mengikuti motif ini, merak hati ini. Next. Kita lihat detailnya aja ya, yang ini. Ini juga rumit ya. Ini tiruannya. Ini tiruannya pun ya udah bagus gitu ya, semacam ini ya. Kalau orang yang kurang ngerti tentang Sucun ya mungkin ya sama aja merak hatinya gitu ya. Tapi kalau orang udah lihat Sucun ya beda gitu batiknya Ui Sucun. Oke, berikutnya ada lagi Si Qixiang ya, orang Chinese Pekalongan membuat sarung ya, buketan biasa kepalanya dengan badannya itu merak hati. Kita lihat detailnya ya. Dia juga cantik ya, membuat bunga dan kupu-kupunya lumayan cantik. Kita lihat detailnya. Kadang kita ngelihat ya warna putih di ujungnya bunga ya itu kadang-kadang itu mempercantik bunga itu gitu. Ya buat kupu-kupunya juga ini bagus ya. Kita lihat itunya, badannya, merak hatinya. Berikut langsung yang satu, yang detailnya. Ini juga lain lagi ya, dia latar-latarnya agak beda lagi. Ya, tapi ya samalah menuju ke batik Ui Sucun. Berikutnya, yang lain, nah ada lagi yang lucu lagi nih, yang kayak tadi, kayak Van Selen sama MP Sudiro. Ini juga sama. Nyonya Kadaria ini, itu juga karyawannya Ui Sucun gitu. Dia keluar dari Ui Sucun, nah, dia buat batik sendiri, lalu ya ikut motifnya Ui Sucun gitu ya. Jadi Kim Liam jangan marah ya.
Oke, ya. Dia juga lumayan cantik ya. Kita lihat warna-warnanya juga bagus gitu. Kita lihat detailnya. Ya, dengan pewarnaan ya, yalah, karena udah belajar sama bosnya ya, makanya dia bisa bagus kayak begini gitu ya. Oke, nah kita lihat 4 dari itu ya, dari yang asli, sama aja ya, kelihatannya gitu. Inilah tiru meniru gitu. Oke, next. Nah, ada satu lagi yang ini pemalsuan. Kalau tadi tiru meniru motifnya, nah kalau yang ini namanya ditiru, itu gitu, pemalsuan, ditiru jadi palsu, bukannya Van Zelen tapi orang lain, tapi memakai nama Van Zelen. Kita lihat ya, tulisan E-nya juga itu beda sekali, tapi kalau kita udah biasa ngelihat batiknya Van Zelen, begitu lihat ini ya udah tahu bahwa ini bukan yang asli gitu ya. Kalau kita ngelihat secara lihatnya itu bisa kelihatan ya, kalau udah yang biasa ngelihat gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya. Di badannya berbeda, terutama yang burung yang di atas ya, itu sangat-sangat kaku. Nah, kita lihat detail yang burung di atas ya. Nah, tuh. Masa Van Zelen bikin batik semacam ini ya, seperti orang yang baru bisa bikin gambar gitu ya. Langsung kelihatan ya. Oke. Berikutnya, nah ini yang aslinya Van Zelen. Ya, ini yang aslinya Van Zelen. Kita kan begitu lihat buketannya juga kan langsung beda sekali. Mata ini begitu melihat ya betul-betul bagus batik itu gitu. Batik ini saya dapatkan dari daerah Bukit Tinggi. Ya, ini era-era 1900 Van Zelen yang seperti itu gitu ya. Nah, ternyata memang di Bukit Tinggi mungkin dulu ada beberapa orang yang orang berada lah ya yang memakai Van Zelen semacam ini gitu. Kita lihat masih bagian kepala dengan badannya itu kan beda ya, yang awal-awal dari batik-batik yang dulu gitu. Kita lihat detailnya ya. Kalau orang Belanda buat ya buket bunga itu benar-benar seperti bunga bener gitu ya. Kalau kita lihat kan ya benar-benar cantik ya. Next. Ini era 1900 populer, pas tanduk namanya, kalau ini namanya pas tanduk, lambang kemakmuran. Ya. Nah, kita lihat juga mengenai nanti detail-detail yang ini ya, burung yang sepasang ini ada, ini kayak tadi ini sama, ada juga tadi yang sepasang, ada lagi yang 2 yang itu ada makanannya di tengah-tengah gitu ya. Itu yang masa lalu punya itu, era 1900 batik yang ada burungnya semacam ini gitu. Nah, kita lihat juga kupu-kupunya gitu ya. Kupunya kecil-kecil kalau yang zaman dulu gitu. Beda dengan yang era 1930 kan kupunya udah mulai besar gitu ya. Kalau dia masih kecil-kecil sekali. Ini diperbesar ya, jadi kelihatan besar. Tapi kalau di batiknya kan kecil, ini kelihatan gitu ya. Ya, kita lihat. Nah, ini juga yang asli. Van Zelennya. Tapi ini yang lebih muda dari yang niru tadi. Ya, ini era 20 ke 30 gitu. 20-30. Mungkin 20-an lah yang seperti ini gitu. Nah, ini batiknya masih ini gitu, belum dipakai. Betul-betul yang masih dikubuk dipakai kerang itu apa namanya? Dulu digosok pakai kerang. Kuwok, Pak. Iya, dikubuk begitu ya. Dan masih mengkilap gitu ya. Batiknya mengkilap sekali. Kita lihat ya detailnya Van Zelen bagian kepala. Sangat berbeda ya kalau batik orang Belanda semacam ini gitu. Kita lihat detail lebih detail ya. Isen-isen dari daunnya itu benar-benar sangat bagus. Sangat bagus. Kita ya banggalah dengan karya masa lalu. Ini juga bunganya masih dicocok dengan jarum ya. Masih dilobangin dengan jarum. Zaman dulu orang masih mulai. Kita lihat bagian badannya, ini latarnya juga, ini kan bagus sekali latar batik ini. Motif yang sama, bunga kopi, ya, dengan kepalanya, kita lihat. Ini juga lumayan di keluarga yang merah-merah di biru ini ya, ini juga yang kerjaannya nggak gampang. Lalu kita lihat juga batang ya, batang hijau ya, ini
Itu bagus buatnya gitu ya, rapi sekali gitu. Oke, nah latarnya juga ya kotak semacam ini, burung dan kupu-kupunya ya, kita lihat juga sangat berbeda. Nah, ini perbandingan palsu sama ini. Kalau palsu ya kartunya semacam ini, tapi kalau yang asli ya, kita lihat kan senang gitu ya, lihat burungnya. Kalau ini kan langsung kata Dede, apaan itu burung, apa onta, apa itu ya, nah, kira-kira. Oke, berikutnya. Ah, dinosaurus. Nah, ini ada lagi. Dinosaurus ya, Ya. yang kiri burungnya. Ini Van Zelen. Orang banyak yang saya rasa banyak kurang mengerti mengenai Van Zelen ini. Karena ada orang yang kurang bagus ya etiketnya, karena menuliskan itu seperti yang di atas, Van Zelen gitu kan ya. Padahal bukan Van Zelen yang asli gitu ya. Jadi orang lain yang membuat, tetapi pakai nama Van Zelen kayak gini. Ini yang kurang bagus lah ya. Dan ini banyak orang koleksi yang semacam ini gitu. Kita lihat yang tiruan semacam ini era-era dari 50-an, 60-an gitu ya. Itu banyak dibuat gitu ya sampai tujuan karena ini terkenal sekali. Jadi orang maunya pakainya Van Zelen. Jadi orang selalu bilang Van Zelen gitu ya. Jadi orang menerapkan tulisan Van Zelen seperti ini. Gitu. Kita lihat detailnya. Ini yang termasuk yang bagus ya. Nirunya gitu. Ya. Masih bagus. Tapi nanti kalau dibandingkan sih memang agak beda ya. Kita lihat detailnya. Nah, ini yang di sini ya kelihatan yang nggak bagus ya. Nah, burungnya, kupu-kupunya ini udah nggak bagus gitu ya. Kalau kita ngelihat Van Zelen yang asli, ini udah kacau lah. Tapi memang era-era 60-an ya, sepanjang ini 60-70, rata-rata orang Pekalongan buat ini seperti ini ya. Beda dengan yang lama. Ini detail yang itu ya. Nanti kita akan bandingkan dengan yang asli ya, yang ini ya. Kita nanti belakang kita kupas lagi. Oke, berikutnya. Nah, ini yang lebih jujur orangnya. Eva Van Zelen, Yo Chin Po. Jadi ada nama si pembuatnya. Itu bagus itu. Jadi dia niru Van Zelen seperti Van Zelen, tapi yang buat ini Yo Chin Po gitu. Jadi ya orang jadi tahu lah bahwa ini bukan Van Zelen, tapi ya itulah karakter Van Zelen ditiru oleh Yo Chin Po itu. Kita lihat ya detail itu. Ya karakternya ini. Nah, kita lihat burungnya sama tuh ya. Setiap kali ya kalau kayak gini Van Zelen gini, burungnya semacam ini sama kupu-kupunya ya. Itunya besar. Outline-nya. Yang putih garis putihnya itu ya pemisahnya itu besar ya. Kalau yang era-era semacam ini. Ya berikutnya yang satu bagian badan tuh. Ya kita lihat lagi tuh ya. Yang kelihatan sekali burungnya. Yang sangat kalau saya memperhatikan ini langsung lihat burungnya aja udah wah ini sih udah ketahuan bukan lah gitu ya. Oke, next. Ya. Ada lagi yang menuliskan MD, Van Zelen. Ya, MD itu singkatan dari model dari Van Zelen. Ya, ini bagus ya, model dari. Bagus. Nah, kita lihat yang detailnya. Kurang lebih ini ya, karena memang yang diminati oleh masyarakat peranakan Tionghoa ya semacam ini. Nah, tapi ini beda, agak buatnya dengan merak ya, kayak merak ngibing semacam ini gitu. Nah ini kan jelas lagi nih kupu-kupunya. Tadi yang saya bilang selalu garis putihnya itu besar. Ya. Kalau yang era 50, 60 ini besar dia punya ini. Selalu seperti ini gitu. Kalau yang 40-an kan masih tipis sekali. Oke. Nah, satu lagi ini lucu juga nih yang satu nih ya. Dia masih bagus ditulis MD Zelen Ui Hinio. Tapi Van Zelen tidak buat motif semacam kayak ini nih, demakan istilahnya ya. Orang sekarang dia bilang nyebutnya demakan. Ini Van Zelen nggak ada. Tapi saking terkenalnya Van Zelen, udah aja ditulis Van Zelen. Motifnya kemana gitu ya. Kadang-kadang lucu, tapi tetap buketan. Tapi dilatarinya itu loh. Kita lihat ya buketnya. Oke, next. Buketannya sih benar ya, Van Zelen gitu ya, tapi latarannya yang bukan gitu. Ya. Lagi.
Tuh, ya yang selalu saya katakan. Kalau burung sama kupu-kupunya sangat jelas bukan itu. Nah, ini yang orang nyebut makan latar kayak gitu. Oke. Nah, ini yang asli. Ini yang asli Van Zelen ya. Kita lihat. Kalau yang asli itu ada 3 tanda bahwa itu asli. Satu, tanda tangannya. Ya, Elisa Van Zelen, ya. Nah, ini nanti naruh. Lalu ada stempel, ya, stempel Cina ini, gitu. Karena waktu pertama kali Van Zelen buat batik, dia minta sama suaminya tolong buatkan ini stempel ini. Dia ingin niru orang-orang Cina kalau di Lasem dulu. Itu ada stempelnya gitu. Maka dia kepengen ditempel pakai stempel. Nah, itu awal. Mulai tahun 37, menantunya Elisa Van Zelen ini bantu mertuanya untuk mengurusi produksi. Dia itu menerapkan nomor, ada 709, itu mungkin itu nomor produksi. Nah, ya, jadi artinya batik ini 1937 ke atas, 38, 39, 40 gitu ya, 41, 42 kira-kira gitu. Ya, jadi ada nomor gitu. Nah, kita lihat ya, nomornya taruhnya di atas sarung sebelah kiri ya, paling atas. Terus tanda tangannya di sini dan yang stempel di bawah sini nih, di pinggiran lah, adanya di pinggiran gitu. Nah itulah, ini yang asli. Nah, lalu kita lihat lagi itu ya detailnya. Kalau kita lihat detailnya sangat beda sama yang tadi gitu. Ini kurang jelas detailnya. Oke, next berikutnya. Tetap buketannya sama, tapi itunya beda. Oke, lagi detail lagi. Nah, kita lihat detailnya. Dia membuat ya daunnya terutama itu beda sekali dengan yang tadi ya, yang tiruan-tiruannya ya, sangat beda. Juga cara nyoconya juga tuh, yang bolongin dengan jarum juga itu juga beda. Kalau yang Van Zelen rapi sekali, batangnya nggak ada putihnya. Lihat tuh, nggak ada putihnya. Kalau yang tadi kan putihnya besar gitu kan, saya bilang selalu kan di kupu-kupu tadi yang jelas ya. Sebenarnya batang juga tadi ada, cuman nggak kelihatan karena nggak di itu ya, di close up. Kita lihat semua batangnya itu ini nggak ada putihnya dengan backgroundnya gitu ya. Itu bedanya. Oke. Nah, kita bandingkan lagi ya. Nah, ini lihat dulu burungnya. Kalau tadi kan burungnya semacam itu, nanti kita bandingkan ya kupu-kupunya. Kita lihat ya, yang asli dengan yang palsu, burung dan kupu-kupu. Ya itulah. Jadi sangat berbeda gitu ya. Tapi ya kadang-kadang ya orang suka tidak mengerti hal ini. Kita lihat ya. Ini tapi yang termasuk yang bagus ya. Isinya termasuk yang bagus. Yang Van Zelen ini gitu. Cuman tetap ininya besar, agak besar. Di sini ada memang ya, untuk ini ya pemisahnya itu pakai putih, jadi memang ada. Tapi yang jelas lagi tadi ini batang itu yang nggak ada. Kita lihat juga isen dari daunnya. Kalau Van Zelen seperti ya cara daunnya. Tapi kalau yang tiruan itu kurang cantik gitu. Dia buatnya gitu ya. Rata-rata semacam ini ya kalau tiruan membuat daunnya gitu. Itulah perbedaannya gitu. Oke. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, pengetahuan untuk ibu-ibu bapak sekalian untuk menilai Van Zelen. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Hartono. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.